harapan nakati ni muli manakikali musimpu buang bilang kaliku ripamainu paling utama ripaciniinu nakualera pa aneka lengku sendrapang mama batang amayu sendrapang mama batang amayu. Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Mapasidi merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual ini berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menjaga diri dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlanjut. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, debu dan koin. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam pancing. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian. Demikian Kabaratna Pro 4. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Dan siaran kami juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Dan juga Bang Rian lagi live di TikTok, Facebook, dan YouTube Pro 4 RRI Makassar. Nah sahabat budaya, di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita berada di program acara ITEKNE tentang informasi dunia perempuan. Nah kali ini kita akan membahas tentang sentuhan ibu menjaga warisan Bugis Makassar di era modern. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang akan membahas tentang topik kita di siang hari ini. Tentunya ada bersama dengan Haja Andi Asni UTSE, beliau menduduki jabatan sebagai bidang pariwisata Kici Sulsel, dan juga ada Haja Marlina Rashid, bidang pariwisata Kici Sulsel. Dan tentunya sama beda di kesempatan siang ini kita telah menghadirkan langsung narasumber kami tepatnya di Depan Bang Rian. Nah, kali ini bersama beliau bersyarat dengan narasumber kami hari ini, tentu kami ada narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat suara ini. Menurut saya saudara, apalagi kan sebelum ini kita lakukan khususkan kesempatan ini. Aduh, pengen kita dengan ibu pertama dengan ibu Andi Asni. Ini panggil ibu Bu Asni, iya tahu. Dan udah lagi Asni itu yang ibu kasus. Ibu udah lagi ya. Pindah. Kita balik ke sebelah Marlina Rashid. Selamat siang. Selamat siang dan juga. Iya, para pemirsa yang mendengarkan RRI. iya, profesor. Ini sebagai siapa nih? Kalau saya diganti Oh iya, siap. Ada tadi sama Ibu Asni. Dia sampai sudah. Dia sama. Walaupun di orang panas, oke, bersinar. Tapi kita ini di sini Bunda ini tentang sentuh ibu menjaga warisan Bugis Makassar di era modern. Nah, kalau saya ke Bunda ini, bicara soal ibu menurut Cia, menurut Cici dari Ibu Bina sama Ibu Baru, seberapa penting peran seorang ibu dalam mengenalkan adat Bugis Makassar kepada anak sejak kecil? Jadi saya Ibu Bina. Ya oke, Ibu Bina. Ibu Asni. Peran ibu sebagai madrasah adalah menurut pengalaman saya. Kalau saya sangat sibuk, tetap saya menyambutkan diri untuk anak-anak bimbingan, terus mengetahui audiens masalah budaya anak saya tentang budaya siapa. Oh, itu. Oh iya. Mengajarkan anak supaya anak bicara
berkata kasar sama Iya. pada sesamanya. Semuanya. Dan sangat peduli dengan saudara-saudaranya. Jadi waktu yang sangat singkat itu Yeah. bisa memberikan budaya Siri Napace kepada anak-anak kita. Iya. Itu mungkin saya. Jadi mungkin kita melihat dari kondisi sekarang. Kalau kita secara kasar mata lah kita semua. Bagaimana perilaku anak sekarang kalau kita melihat di era modern sekarang? Apakah sudah sesuai dengan budaya kita yang Siri Napace mengajarkan sesama menghargai dan sebagainya? Bagaimana dari kacamata kita semua ini? Kalau saya lihat maksudnya itu anak-anak tidak tidak penting seperti yang dulu, zaman-zaman nenek-nenek dulu kan. Iya. Anak-anak biasanya banyak melihat gadget, misalnya HP. Iya. Dia banyak melihat begitu. Ya, kebanyakan mungkin tidak seperti dulu kita kalau bicara kotor, disemprot Miki. Kalau bisa diporo Ki. Bahasa bagusnya di Bagus, poro. dari poro ya. Kalau melangkai orang tua ya dimarahin Iya. Miki. Iya, benar. Kalau sekarang mungkin ya gimana di? Ya, harus kita tanamkan Tanamkan, budaya ya. itu. Tapi Misalnya, Boleh saya tambahkan Iya, Pak? misalkan. Begini, anak-anak era sekarang itu kita tidak boleh memaksakan bahwa dia harus seperti ini. Jadi kita harus banyak bersabar sebagai orang tua. Kita harus ngeloninnya dengan cara mendekatkan diri kepada mereka seperti teman saja. Iya. Seperti teman. Jadi kita berteman sama mereka, merangkul mereka, mengajarkan mereka tentang adab, itu yang utama. Adab, Yang utama iya, itu. iya, Bahwa adab itu di atas segalanya, Nak. Iya, iya, iya. Karena kalau dia tidak beradab, otomatis kita orang tua juga harus jadi cermin besar buat anak-anak kita di betul, rumah. cerminan, iya. Bahwa begini cara berperilaku yang bagus, seperti ini. Nah, karena kita ini orang Bugis Makassar, matandre sirita. Iya, cocok. Dena harga kita weko, harga aleta. Wah, Jadi cocok. harus saling menghargai, Menghargai. satu sama lain. Seperti itu kayaknya yang harus ditanamkan, disentuhkan kepada anak-anak kita saat sekarang ini. Iya. Kalau kita berpikir berkelakar lah, seandainya budaya kita tidak diperkenalkan ke anak kita, kira-kira akan menjadi apa? Waduh, parah. nggak tahu. Nggak tahu. Parah, Pak. Nah, mungkin bisa jadi tidak ada Seenak- etika. seenaknya, ya. Iya, seenaknya. Seenaknya. Bertingkah seenaknya. Iya. Tapi sejauh ini dari anak-anak, cucu-cucu dari Ibu Asni Samudina, bagaimana ini? Apakah sudah mulai memahami kah cara budaya kita dulunya diterapkan sekarang itu bagaimana? Kalau saya Ada di pertentangan kah atau bagaimana? keluarga saya pribadi, Pak, alhamdulillah anak cucu saya itu sangat paham dengan budaya. Lewat di depan mata tabe kina, tabe ya. Terus ngomong juga itu tidak asal ngomong, dia mikir kalau entahlah kalau Yeah. di luar sana. Tapi saya rasa di luar sana seperti itu juga, Pak. Pasti deh. Tidak ada kita perempuan itu sebagai ibu tidak ada yang mau anaknya itu tidak bermoral. Yeah. Semua ibu saya rasa mau anaknya beradab. Yeah. Tergantung anaknya itu sendiri. Karena kalau di rumah kita bisa awasi, tapi di luar sana Nah itu. kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Ya. Jadi tanamkan saja ke anak-anak kita bahwa Siri itu penghargaan orang ke kita itu kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri. Seperti itu Betul, kira-kira. betul. Nah kalau Bu Asni sendiri, Kalau saya mengajarkan sama anak-anak sama cucu Iya. itu harus ngomong berterima kasih, maaf atau minta tolong. Iya, Kalau iya, ada mau diambil tolong, apakah saya bisa? Pu Mama, dia bilang kan Iya, Pu iya. Mama Oh, iya, sama iya, saya. iya, 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 Nah, Pu iya. Mama, bolehkah saya makan ini? Kalau saya bilang boleh, baru dia mau ambil. Kalau sudah dikasih, dia ucapkan terima kasih Pu Mama, begitu. Hal kecil, Pak. iya. 3 tahun. 3 tahun. Apalagi kan sekarang zamannya berbeda ya kayak dulu. Kebanyakan mungkin realitasnya sekarang, kebanyakan anak-anak itu lebih baik menyendiri, makan di kamar, tempat ada gadget, HP Kalau itu. sudah lihat HP, HP. Itu bagaimana upaya Ata sebagai ibu bagaimana bisa menggait kembali anak-anak makan bersama lagi. makan bersama. Nah, tinggalkan dulu HP, bicara. Itu bagaimana itu? Kalau kalau menurut saya Iya. ya selalu saya tanamkan sama anak-anak kalau lagi di depan meja makan, Iya. karena waktunya itu kan susah sekali untuk Iya, mengumpulkan iya, anak-anak. betul. Jadi saya bilang menerapkan itu Siri Napace. Saya bilang kamu harus berbicara dengan baik, sopan santun sama orang tua. Alhamdulillah dengan cara begitu kita juga dekat sama anak-anak. Iya. Jadi dia
sudah menerima sedikit demi sedikit gitu. Maksudnya dia bisa memahami lah. Kira-kira apa tantangan yang terberat untuk mengajarkan budaya kita ke anak-anak dari Ibu Asni sama Bu Lina? Itu tadi Pak, saingan berat kita di sini handphone. Handphone, itu menjadi musuh utama sebenarnya. Itu yang paling berat. Iya, Untuk mengakali hal itu apa caranya? Jadi untuk mengakalinya ya begitu, berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa kalau kita lagi ngomong sama orang tua, handphone tidak boleh dipegang, harus disimpan. Tidak boleh ada barang yang kita pegang kalau orang tua lagi menasehati. Itu hal kecil Pak. Nah, kecil ya. Harus ditanamkan di kepala mereka bahwa itu akan dia bawa sampai dia nanti dewasa, bahwa kita harus mengadek orang Bugis ya. Si pakai tahu si pakai ingat, artinya memanusiakan orang, menghargai dan mengingatkan kalau kita berada di jalan yang tidak bagus. Jadi tradisi itu saya kira hal kecil tapi bisa menjadi melekat di kepala anak-anak kita ya. Untuk kedepannya dia bisa beradab kepada orang-orang yang harus dia tidak boleh melihat orang dari segi dia di bawahan kah, dia di atas, atau pokoknya kita harus menghargai sesama. Itu yang paling utama saya kira Pak. Dalam bergaul harus diterapkan itu, si pakai tahu si pakai ingat. Nah, kalau mungkin hal contoh kecil Bu Asni, contoh kecil apa yang diajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan budaya Bugis Makassar kita? Ya, itu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti selalu bilang tabe kalau jalan di depan orang tua, berbicara sopan, terus tidak boleh mengajak mereka ke pesta untuk lihat-lihat ada istiadat kan. Bugis Makassar itu Kalau misalnya kalau kita pakai baju adat, kamu harus juga pakai baju adat. Supaya disadari supaya nilai-nilai budaya kita tidak hilang begitu saja. Jadi harus diterapkan mulai dari kecil. Supaya masakan misalnya masakan palu juga. mara. Ya, harus dikenalkan dong. Misalnya palu mara, gami-gami. Iya. Itu hal kecil tapi harus dikenalkan tanpa disadari Iya, orang sekarang kebanyakan orang yang burger bisa itu yang dimanjakan. Dibilang orang yang cepat saji atau mungkin orang bilang makanan mahal itu. Padahal ini ada makanan maksudnya ada sayur-sayur, daun kelor misalnya, nasi bale. Memperkenalkan budaya kita bukan hanya dari sikap, dari pakaian, ternyata dari makanan juga. Kalau misalnya kan ada si kaporo, barongko, itu kan paling enak ya pengantin. Berarti ini jelas bahwa ini kue khas kita dong. Harus diingat. Jadi kalau dia pergi di mana di kampungnya orang dia mencari kue-kue yang kayak dia biasa makan. Tidak bisa hilang di kalau bilang kalau misalnya kalau di Jakarta kan bilangnya orangnya pastel kan. Kalau kita di Jalan orang Jawa itu pastel. Malah sama isinya. Ada lomboknya. Dan bilang orang jangan lagi kasih jalan kota di Batimuru. Kenapa bisa? Buruk itu maunya kalau bisa. Ini cari lomboknya. Nah, kalau mungkin penerapan bahasa daerah itu sendiri di kalangan anak-anak kita atau keluarga besar kita itu bagaimana? Karena kebanyakan sekarang ibu-ibu orang tua lebih suka itu anaknya diajarkan bahasa Inggris dibandingkan bahasa daerah. Bagaimana itu? Tangkap sebagai ibu ini. Kalau saya pribadi Pak, saya rasa hal itu terpisahkan terpisahkan. Karena saya ini mama saya orang Makassar asli, bapak saya itu orang Bugis asli. Jadi berkolaborasi. Saya pintar bahasa Bugis dan Makassar karena di rumah saya itu dulu kami sering diajak berbahasa daerah. Lo komandre nak? Era komandre? Begitu. Jadi itu kolaborasi yang dua itu akhirnya saya bisa berbahasa Bugis dan Makassar. Tapi saat sekarang ini Pak enggak seperti itu. Nah, anak-anak sekarang ini seperti anak saya, dia tahu, dia paham artinya karena saya selalu berbahasa Bugis sama beliau. Tapi pengucapannya itu enggak bisa ngucapin, tapi artinya tahu. Jadi bagaimana
menyikapi itu, saya selalu berbahasa daerah kepada anak-anak saya. Kalau misalnya mengajak makan, mengajak keluar dan berbincang-bincang. Terkadang mereka sudah bisa pintar sedikit demi sedikit. Jadi seperti itu kayaknya yang harus diterapkan ke anak-anak, bahwa inilah bahasa kamu, jangan malu pakai bahasa, karena itu identitas kita. Betul, identitas Tidak kita. boleh, ya, tidak boleh kita malu dikatakan bahwa kita orang Bugis Makassar lantas berbahasa daerah di tempat umum atau di tempat yang resmi. Itu harus sesekali kita menonjolkan bahwa inilah budaya saya. Jangan malu. Betul, malu. Nah, seberapa penting bahasa daerah di lingkungan keluarga kita, Bu Asni? Kalau saya sih menerapkan mulai dari kecil ya, anak-anak harus bisa, walaupun tidak bisa harus bisa kan. Kalau kita pergi di suatu daerah atau di kampung Boneh misalnya ya, kita bertemu dengan keluarga-keluarga, apalagi tuh nenek-neneknya mereka selalu mengajak bahasa daerah. Dia bilang, oh iya, ini saya bilang iya. Jadi harus memang kita menerapkan untuk secara perlahan bahasa daerah supaya dia juga bisa menjawab kalau ada yang bertanya sama mereka. Berarti tidak harap-harap penting suara bahasa Inggris. Kita selalu bangga dengan bahasa sendiri, bukan bahasa yang menggunakannya. Tapi terkadang orang tua nggak tahu bahasa itu, bahasa kok. Bahkan orang tua harus belajar Indonesia. Ini bahasa Inggris lah. Selebihnya itu yang nilai penting asing. Itu kan Saya kira mengubah pola pikir begitu. tidak setongki begitu, karena kita orang Bugis, kita hidup ajarkan ke anak-anak kita itu sedikit demi sedikit memahami bahwa ini loh bahasa kamu. Tapi tidak terlepas dari era sekarang ini harus pintar juga bahasa Inggris, karena itu penting. Betul, Tetapi jangan lupa budaya, karena kita akan terbentur nanti dengan budaya kalau kita tidak tahu berbahasa Bugis dan Makassar atau tidak paham bahasa tersebut. Kita harus paham sedikit, walaupun sedikit tapi paham. Terkadang saya berpikir, orang perantau di luar dia bangga memperkenalkan bahasa daerahnya. Kita di sini sendiri, di daerah atas sendiri, ya minimal Makassar lah, Makassar. Banyak yang tidak Kurang orang menggunakan bahasa daerah, bahkan bahasa Indonesia. budaya. Bagaimana kacamata kondisi sekarang bahasa daerah kita? Apakah memprihatinkankah? Sangat memprihatinkan. Karena di sekolah-sekolah sekarang dulu kan sekolah muatan lokal dulu, iya betul. Sekarang diharuskan, diwajibkan dulu kaganga, gitu-gitu. Bahasa lontara. Lontara betul. Ya, sekarang ini saya kira itu harus jadi pusat perhatian dunia pendidikan. Karena kita berpijak di Sulawesi Selatan dan harus kayaknya diberikan pengajaran sejak dini kepada anak-anak kita. Minimal ada diselipkan bahasa daerah 1 hari saja, 2 jam saya mata pelajaran untuk bahasa daerah tersebut, karena penting. Saya kira sangat penting itu supaya budaya berbahasa itu tidak hilang. Betul. Karena sudah krisis, saat sekarang ini sudah krisis bahasa daerah sekarang. Berarti anak-anak ini harus menjadi catatan pemerintah, bukan saja pemerintah, mungkin kita semua kita berkewajiban untuk melestarikan budaya. Semua berkewajiban untuk mengedukasi bahasa daerah kita kepada semua lapisan masyarakat yang mengaku dirinya Bugis Makassar ya. Tapi kalau saya uji sendiri, Ibu Lina, kita terapkan bahasa daerah di lingkungan keluarga tak? Sangat. Orang Sopeng. Ibu Lina, Bu Asni? Sangat. Bahasa sehari-hari malah. Woi, luar biasa. Ya, berarti artinya memang memahami kita. Berarti tapi kalau diajak bahasa Inggris juga bisa. woi, luar biasa ternyata. Little ya. Cucu saya sudah bisa berbahasa Inggris kan di sekolah yang zaman sekarang ya. Banyak memberi pelajaran bahasa Inggris. Kalau dia datang, morning. Gitu. Baik. Masa bahasa daerah tidak bisa dikasih seperti itu? Iya. Bahasa Inggris aja bisa diterapkan di mana-mana. Betul, masa kita tidak bisa? Betul sekali. Bangga dong dengan produk kita. Oke, Bu Asni sama Bu Lina, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Dan tentunya sahabat budaya yang ingin bergabung, yang menanyakan dialog kita di siang hari ini, silakan nanti di 0811400960. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Saralau dari Maharani. Selamat Barakalinya.
Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Selesai untuk lebih kuasa bersama kami di acara ITNE. Masih bersama dengan Ibu Lina dan Ibu Asni. Baik, kita lanjut lagi. Ya, saya mau tanyakan lagi tentang kan kalau kita mengetahui bahwa budaya kita ini kental dengan nilai sipakatau atau saling menghormati. Bagaimana cara Ibu mengajarkan nilai ini agar anak kita tidak kehilangan jati diri di era modern atau era digital saat ini? Silakan, Bu Lina. Saya kira sangat sederhana. Dari hal kecil itu mengajarkan anak kita untuk kondisi di depan orang tua kita sahabat pengetahuan kalau yang anak ada ya. Tapi kita minta tolong materi KB dan saya rasa harus juga ditanamkan pada anak bahwa kita harus berbicara sopan santun baik kepada orang umur di bawah kita ataupun yang di atas kita harus memberikan tadi yang sebelum ada. Itu kecil ya. Ya, perlu kita ingat. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini Bang Lian. Iya. Iya, ada siapa kita ya. Langsung bertanya apa tentang apa Mas Ali ke langsung kita. Iya. Ya. Orang Makassar. Ya. Jadi kalau kami ke asal kelahiran Pak. Ya. Di Makassar tuh. Ya. Dia dan kami dari mana dari mana tapi saya Makassar berada. Iya, karena orang Makassar ya saya tahu. Ya. Iya, itu Cina. Karena dia bukan di kota Makassar. Ya. Karena kan dia ada dan aku ke Makassar dan jadi tonton. Iya. Jadi pusing itu Makassar. Kena bilang enak pusing. Kita mah kalau di Manado, besar di Manado, tapi tetap punya anak saya tuh dari Tarakan. Iya, aku Makassar. Jadi saya mau tanya ke langsung kita apa ini? Iya, apa yang mau ditanyakan aku dong? Terbalik Mas Ali mau tanya apa tanyakan dulu kita ini. Iya. Apa yang mau tanya ke langsung dari siang ini? Sama ibu. Ya, Bu Asri sama Bu Lina apa yang tanyakan? Tetap kita bagi di siang ini. Ini dia kan juga akhirnya juga karena ya lupa kan udah tuh. Oke. Ibu kata bakar hati. Iya. Bagaimana boleh terbaik juga kan di Bandung kan. Oke. Di kamar di. Ya, oke Mas Ali siap. Ya. Iya. Iya. Oke, Mas Ali ya. Iya, oke siap. Iya. Ya. Enggak dari Saudi. Iya. Iya, oke. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Oke, siap makasih Mas Ali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin menambahkan ya. Nanti dibanggakan di Manado, di tempat Makassar. Iya, kita nanti dia. Ya, makan itu kan Makassar. Oh iya, sebagai Ponto, iya oke. Nah, ke Bu Asri tadi sama dengan pertanyaan dengan dari Bu Lina. Budaya kita kenal dengan nilai sipakatau. Bagaimana cara Ibu Asni mengajarkan nilai ini kepada anak-anaknya di era digital ini? Dengan Bu Asri. Seperti yang tadi diucapkan sudah dijelaskan yang sama. saya, Oke. samaan. Kalau pakai baju adat gitu ya. Iya, ada pengantin Iya. memakai Ada baju pengantin, adat. harus Inilah yang membawa dikatakan anak-anak. jas tutup. Jas tutup. Ini Baju baju bodong. bodong. Ini kue borongko. Ya, begini juga pakai Ini bedak pica. badang-badang. Iya. Enggak bodak loto. Oh, benar loh, iya cocok. Ya, ini bedak lotong untuk kasih mulus, kasih putih, kasih halus. Oh iya. Itu Atau kan diajarkan cara budaya. buatnya. Boleh. Boleh jadi. Iya. Mata tuh bedak lotong. Tapi diajarkan masa itu menjadi salah satu memperkenalkan budaya tidak?
mengajarkan. Sangat. Kan biasa ada ibu jamu ke mana nak? Si biamin saya nak. Oh tidak boleh begitu. Oh begitu ya, harus diajarkan. Harus diajarkan. Karena rasa Pak, Nah. kalau kita di kampungnya Yeah, orang, yeah. rasa itu tidak hilang kalau Yeah. dari kecil sejak kecil diperkenalkan namanya palu mara, palu kaci. Nasubale Iya. itu kan kalau di luar sana misal dia ke Padang kan marak nasi Padang kemana sama halnya itu nasi Padang kan Padang itu bagus loh Pak karena masakannya itu dikenal di seluruh Dunia. Indonesia bahkan dunia Iya. karena mereka memelihara budaya masakan tadi. Apa kabar dengan Iya, iya. Makassar? Ayo kita Oh, seperti iya, Padang jadi begitu. masa Contoh dia bisa, kita Makassar. nggak bisa, ya. Contoh Makassarnya, Contoh Makassarnya, Borongkonya Kondro. harus booming keluar Oh, iya. seperti Sudah ya. dikenal semua Benar. masakan-masakan kita, Iya. malah ada sampai di mancanegara. Iya, Iya, harus betul. itu Kondro itu contoh. harus Di- Pak walaupun di- diperkenalkan rasa Iya. masakan kita itu kan salah satu budaya kita masakan Jangan sampai warisan dia kita. lupa rasanya cuman taunya burger waduh Iya. parah Pak. Jangan dilupa kalau ada orang klaim dari negara lain, Iya. bilang ini warisan. Apa ini? Iya. Dia tidak bisa menjelaskan. Iya, Tidak betul. pernah dia rasa masakan budayanya sendiri. Kan banyak warisan kita diklaim sama negeri lain. Nah, itu kan Ciplak-ciplak. Itu kan miris sebenarnya. Iya, kasihan. Baik. Nah, selain perilaku, bagaimana cara Ibu Kici ini melestarikan simbol budaya seperti kuliner atau pakaian adat dalam acara-acara keluarga? Kalau Kici Pak itu tadi bidang pariwisata punya tugas itu. Ya. Kami bidang pariwisata sering membuat acara kayak basar gitu. Jadi kami memperkenalkan UMKM itu memperkenalkan masakan-masakan seperti borongkonya dijual itu pakai kupon basar. Kita adakan basar supaya apa ya mengajak menyebarkan kupon-kupon itu kepada pemuda-pemudi, anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA untuk mereka datang ke basar itu dan mengenal apa kue-kue tradisional kita seperti itu Pak. Seperti juga saya menambahkan Iya. sedikit ya. Seperti juga kita mengadakan lomba bersarung supaya Lomba bersarung. kayak misalnya sarung sutra. Oh iya. Ya itu supaya bisa mengenalkan sama mereka sarung sabe misalnya supaya tidak menghilang begitu saja. Kalau kayak pameran-pameran busana dan lain-lain, pernah tidak dilakukan Kici kepada anak-anak kita atau apa itu karnaval? Sering, Pak. Oh, sering ya. Tapi cari hari-hari tertentu kayak Hari tertentu. kayak hari budaya, Iya, hari budaya. Iya, itu kami kalau hari Kartini pakai Iya. sarung, Sarung kebaya, sutra. tapi kebaya Kartini begitu. Oh, menjadi Kita salah satu contoh ya. adakan perlombaan, tetapi di sekitar Kici aja. Kici aja dia. Iya. Tapi luar biasa dampaknya sebenarnya. Kici seluruh Indonesia Pak. Kalau lagi silakbar, silaturahmi akbar itu Iya. masing-masing perwakilan provinsi itu ada pakaian adat budayanya Oke, ditampilkan baik. ya. Kayaknya ada penelpon kita nih masuk nih. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Liwang acara IPNES. Deng Liwang, Yan. Bagaimana kabar sehat Deng Liwang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Apa yang kita mau tanyakan kepada bunda-bundaku di siang hari ini tentang bagaimana cara memperkenalkan budaya Bugis Makassar oleh Ibu? Kalau ini budaya ini harus dilestarikan. Harus dilestarikan kan. Termasuk juga itu dalam mengikuti itu. Apalagi tuh kalau warongko itu. Karena kesempatan saya itu. Apalagi kalau ini acara warongko ini hanya berlaku kalau pesta karya. Ya, putus-putus suara tadi ini. Cari Halo. coba ulangi apa? Kita mau tanyakan. Kalau misalnya ini masalah budaya ini harus dilestarikan. Iya. Karya karena budaya ini untuk kita semua. Jangan dihilangkan. Iya. Seperti begini. Kalau ada misalnya tidak dipakai, ya, jangan buang. Itu ada sekarang itu kebanyakan sekarang itu budaya dihilangkan oleh masyarakat. Yang termasuk gini, misalnya asromaca, contoh itu. Asrobaca. Ya asromaca ya. Ya harus jangan kasih hilang itu. Karena ini tradisi. Iya. Ini tradisi ini. Tradisi Asrobaca, Ya, oke. tradisi. Ya apalagi kalau
pesta-pesta. Ada juga tidak pakai, ada juga tidak pancing, ada juga tidak pakai bara sanji. Kebanyakan sekarang. Kebanyakan begitu. Ya, kebanyakan begitu. Kalau menurut saya, saran saya bagaimana ke depannya ini? Ini ibu-ibu yang dari sebenarnya Oke, iya. Ya, kasih. Bagus sama Mungkin lebih pada bertanya bagaimana peran ibu-ibu supaya ada di sini ya tidak hilang. Kemudian ya seperti asal baca dan lain itu bagaimana cara ibu tetap itu hadir. Ada pada hilang. Di pelakang ke semua itu privasi bukan kita apa ya kalau misalnya ada misalnya mau abu apa saja itu hilang ya. Saya kurang tahu ya kalau di luar sana juga ada sebagian orang yang bilang karena mereka mungkin berpikir enggak usah karena kita sudah siraman pasili. Nah itu mereka cuman mengemas dengan modern saja. Tapi modern, itu ada. Tetap ada. Nggak hilang. Apa kabar dengan Barongko, Pak? Pak siapa sih namanya? Nah, Barongko itu selalu ada, Pak. Di mana-mana pasti ada. Itu recommended pakai banget, Pak. Bolu beca. Iya. Bolu bereng. Dena lenyap, Pak. Ini aja Barongko tapi asli. tetap ibu-ibu selalu ingin mengupayakan versi kita ada di. Ada. Baik. Seperti kalau ini mau acara pengantin ada pasti. Pakai itu yang udah bilang Bapak itu tadi baju bodoh. Ada. Cuman biasa orang dipermodern. Modifikasi. Iya. Mengikuti zaman. Cuman budaya ndak hilang. Tetap hidup. Yang penting bapak-bapak tetap pakai jas. Pakai. jas tutup. Tapi yang menjadi pertanyaan saya sekarang yang pengantar undangan, Bu. Terkadang biasa kan yang kita ketahui itu pengantar undangan itu mengenakan baju bodoh. Sekarang undangan PDF apa terkait itu kesibukan. Kita itu harus bagaimana menjadi sebuah dilema sih. Dilema banget. Tapi ada juga orang masih pakai. Tapi kalau yang kental budayanya Pak tidak menghilangkan. Ya, saya enggak menghilangkan itu, Pak. Tetap pakai baju bodoh. Nah, cuman kalau yang jauh ya harus kita pakai PDF. Berarti misalnya lain dikondisikan saat sekarang kan juga terkadang orang Pak mak baju bodoh nih. Lau nih tiret di bolana. Dia gak toto ke bolana. Peko gini makro. Nah, tena toto di balana kato-kato ke pistanga aja kato-kato tenanya tahu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat ya dikasih tahu bahwa kita sudah dari rumah tidak ada tabe ini PDF mami ku kirimkan ki lewat WA seperti itu. Tetap si Pak tahu. Cocok. Iya itu intinya. Oke, apa tantangan terbesar ibu-ibu Kici atau ibu-ibu zaman sekarang dalam menjaga warisan leluhur yang secara realitas sekarang apa jadi tantangan ini? Untuk memperkenalkan anak kita ini. Ya itu tadi Pak, tantangannya sudah era-era. Gadget. Ya itu sangat-sangat berpengaruh. Gadget itu sangat berpengaruh banget. Itu tantangan yang terbesar kami. Jadi Ibu Kici itu selalu diedukasi sama Ibu Sanggarwati, Ibu Hajarati Sanggarwati bahwa kita harus merangkul anak-anak kita supaya mereka itu tahu berbudaya. Berbudaya artinya mengedepankan budaya. Tidak boleh menghilangkan semodern-modernnya kita ibu-ibu sekarang ini. Harus kita perkenalkan budaya kita kepada anak-anak. Masalahnya sekarang ibu-ibu jarang bersosial, di rumahnya masing-masing main HP. Iya, itu bagaimana nih? Saya rasa enggak juga, Pak. Semuanya. Enggak. Tergantung ibu kan cermin, Pak. Kita ibu itu perempuan itu sebagai yang bergelar ibu itu cermin lebar buat anak-anaknya di rumah. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak kita soal bahwa tidak boleh begitu, harus diperlihatkan contoh. Ini kita contoh, Pak. Jangan disuruh anak begitu, nah kita begitu. Disuruh anak begini, nah kita begono. Enggak boleh. Berarti kita bisa gambarkan bahwa anak yang
mungkin tidak mengikuti budaya kita, berarti cerminan orang tuanya bagaimana ya? Pertanyaan Tanda kutip. jadi tanda tanya. Nah, kalau cerminnya retak, gimana dong? Kembalikan. Kembali kepada introspeksi diri lagi. Apa yang salah? Apa yang salah dari diri saya sehingga anak saya seperti ini? Kembali ke diri kita sendiri. Jangan selalu menyalahkan anak-anak. Nggak selamanya anak-anak itu salah. Jadi kalau dia salah, tolonglah dipanggil, dirangkul, diajak berbicara seperti layaknya berteman. Jangan ada jarak antara anak dan ibu, tidak boleh ada jarak. Jangan. Kalau pola dulu kayak saya pahami ya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Dulu bukan kita sama orang tua itu bukan kita bestian teman. Mitauki. De telo petuda si bawa tomat-tomat. Kuki monri alina yolo. Karena memang dulu Pak belum segila zaman sekarang ini. Karena adanya harus disesuaikan, tetapi tidak berarti kita melepas budaya. Berarti kita mengikuti zaman saja. Mengikuti tapi bukan berarti membuang budaya yang lama. Iya. Karena saya pahami kolaborasi. Kadang juga anak lebih mendengar internet daripada orang tuanya sendiri. Jadi kita harus lebih sabar, harus lebih kreatif untuk mendidik anak-anak. Betul. Tapi sebagai ibu, kesenangan yang paling hakiki ketika berhasil mengajarkan ke anak budaya kita apa ini? Dari segi apanya yang merasa puas ketika anak kita berhasil dididik? Kalau saya pribadi Pak merasa puas dengan melihat Paceh. Dia berempati, berempati kepada sesamanya yang ada di sekitarnya yang mendapat musibah yang apa. Itu salah satu kebanggaan saya kalau anak saya bisa berempati kepada temannya yang mendapatkan musibah atau mendapatkan persoalan yang tidak punya jalan keluar, tapi dia memberikan edukasi supaya bisa keluar dari masalah tersebut. Itu yang sangat membanggakan buat saya. Kalau buat saya, Bu Asri seperti apa? Yang paling membanggakan berhasil dididik anak kita? Kalau saya sih dengan adanya pembelajaran ya, anak saya selalu sabar, selalu mendengarkan apa kata-kata orang tuanya, dia selalu menurut, saling membantu dan selalu bergandengan tangan sama saudara-saudaranya gitu. Dalam baku bertengah-tengah buku bombe. Kalau mau bombe misalnya, biasa itu bombe tapi kembali lagi tapi nanti. Tidak pernah bertengkar lama. Namanya saya bilang kalau dia saya lihat diam, saya dekati, kamu kenapa? Harus terbuka. Ini dia pakai barang saya dan kasih kembali. Jangan sabar. Itu sering terjadi. Jadi dia kembalikan lagi. Maksudnya biasalah dalam keluarga gitu. Oke lah. Tapi sebenarnya saya menjadi satu kebanggaannya sebenarnya kenapa orang tua dulu saya dididik mental keras itu sebenarnya saya alami ternyata seperti ini. Keras dunia ini, keras dunia. Boleh. Kapan dulu saya dimanja? Lemah. Ya, betul. Mental saya habis. Betul. Gampang rapuh. Gampang rapuh. Itulah suatu kebanggaan saya sebenarnya. Saya dulu udah berpikir, kenapa saya diporok kayak ini? Kenapa saya dipukul kayak ini? Udah mengaji. Diporok pakai pese. Itu dicubi pakai Guru mengaji suruh angkat air. Itu yang paling Kan utama. dulu masih ada sumur. Sekarang udah angkat air lagi, sudah ada keran air. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sekarang harus disesuaikan lah. Dan mungkin kayak dulu. Benar. Tapi tidak jauh nilai-nilai. Jangan dihilangkan nilai budayanya. Betul sekali. Ada semua baiknya. Betul. Baik, di akhir acara kita ini mungkin saya mau minta masing-masing dari Bu Asri, Bu Lina closing statementnya. Mungkin apa pesan dari Ibu Asni atau Ibu Lina selaku dari Kici atau gambaran sebagai ibu bagaimana sih cara kita mengenalkan budaya Bugis Makassar kepada generasi kita, bukan saya ke lingkungan keluar saja, semuanya. Mungkin di awal silakan. Kalau pesan saya untuk ibu-ibu khususnya, untuk pesan saya sama perempuan khususnya ibu-ibu, kita boleh modern, kita boleh maju, tapi jangan lupa akan budaya kita. Akar budaya yang paling utama itu. Karena dari tangan seorang ibu lahir generasi yang tahu siapa dirinya. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kita harus menjaga budaya kita. Itu aja. Baik. Bu Lina?
Saya kira mulai dari rumah dulu, Pak. Sebagai madrasah yang utama itu berawal dari rumah kita sendiri dulu. Sebagai ibu, kita itu cermin daripada anak-anak kita. Kepribadian kita, adab kita terhadap orang yang di sekeliling kita itu akan menjadi contoh bagi anak kita ke depannya dan akan melekat menjadi pribadi yang lebih baik di luar sana. Jadi walaupun mereka merantau ke negeri orang, dia tetap membawa si pakainya, siri napace, melihat semua kondisi yang ada di sekitarnya, dia berempati. Saya kira itu yang paling utama. Itu mungkin mengingat sekali budaya daging ya semua. Budayanya bahwa saya orang Bugis Makassar harus punya rasa empati. Dan itu ada di semboyan Kici, Pak, cerdas. Cekatan, empati, religius, apa lagi? Cerdas itu cekatan, empati, religius, amanah dan santun. Mantap, luar biasa. Udah jauh-jauh dari nilai-nilai budaya kita itu. Oke, tentunya ini pembahasannya menarik sekali. Masih banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan, tapi waktu yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu lah kita akan undang lagi. Kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Dan tentunya kami terima kasih kepada pihak Kici yang sudah memberikan waktu kepada RRI mengedukasi kita semua, apalagi di era sekarang ya banyaklah tantangan yang perlu kita benahi, bendung supaya warisan budaya kita tetap ada dan tidak dilupakan oleh generasi kita ke depan. Siapa lagi bukan kita. Oke, terima kasih kepada Ibu Andi Asni Yudin SE dan juga Ibu Haja Marlina Rashid, keduanya atau kedua narasumber ini dari Kici di bidang yang sama, bidang pariwisata. Kici Sulsel. Dan tentunya sehat-sehat selalu Ki. Alhamdulillah. Terus memberikan memberikan hal yang baik kepada kita semua. Itu kan menjadi semangat betul. Itu menjadi amal kita juga kan. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya, ruang waktunya juga. Saya Bang Ria bersama narasumber kami undur diri dari ruang dengar Anda di program acara ITN. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Pamit undur diri, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.